Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Isa Fendi. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Di videoku kali ini saya mau membahas tentang Miana lagi, yaitu pengaruh sinar matahari pada tanaman Miana. Teman-teman yang nggak punya tempat full sinar matahari, nggak usah khawatir. Ternyata tanaman Miana itu bisa ditempatkan di tempat yang teduh juga. Namun coraknya memang nggak bisa begitu ngejreng sih, tapi juga sangat bagus ya teman-teman. Bagi yang tidak punya lahan, misalkan tempatnya sempit seperti di perkotaan ya, tempatnya kemudian kurang dari sinar matahari, nggak usah khawatir. Di tempat yang kurang sinar matahari, Miana juga bisa berkembang, cuma coraknya lebih gelap. Langsung saja kita simak video berikut ini ya teman-teman. Tapi saya ingatkan dulu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan selamat datang di channel saya, semoga betah. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mengetahui notifikasi terbaru dari uploadan video saya. Stay tune terus ya, dan jangan di skip, barangkali nanti ada ilmu yang dapat kita petik bersama. Jenis Miana yang coraknya cerah seperti ini itu karena kena sinar matahari full ya teman-teman. Jadi tempatnya itu langsung kena sinar matahari, jadi coraknya seperti ini lebih cerah. Tapi kalau kalian punya tanaman mungkin sama seperti ini ya, warnanya oranye-oranye kayak gini, tapi warnanya kok agak gelap seperti sedikit kecoklatan, itu berarti kurang dari sinar matahari. Pengaruh sinar matahari juga mempengaruhi pada bentuk daun. Seperti contohnya ini adalah tanaman Miana saya yang kena sinar matahari full. Sedangkan yang tidak terkena sinar matahari full, daunnya akan sedikit lebih lebar kayak gini ya teman-teman. Ini sejenis dengan yang tadi, tapi ini daunnya lebih lebar karena tidak terkena sinar matahari. Ini di bawah pohon ya yang ini. Untuk perkembangan pohonnya juga lebih cepat tinggi yang tidak terkena sinar matahari ya teman-teman. Tapi kalau kena sinar matahari biasanya tuh pendek sudah rimbun. Itu terserah kalian mau yang tinggi ataupun mau yang pendek tapi rimbun. Ini saya coba bandingkan, ini yang kena sinar matahari full coraknya lebih cerah seperti ini dengan yang tidak terkena sinar matahari. Ini satu jenis dengan yang tadi, cuma coraknya tidak sama ya teman-teman, soalnya yang ini tidak kena sinar matahari jadi lebih gelap dan daunnya lebih lebar kayak gini. Dan menurut pengalaman pribadi saya, menggunakan pupuk kandang sama dengan pupuk NPK itu juga berbeda ya teman-teman. Kalau menggunakan pupuk kandang daunnya bisa lebih lebar-lebar kayak gini, lebih subur artinya ya. Dengan menggunakan pupuk NPK itu ya subur sih, cuma tidak bisa selebar ini. Kalau menggunakan pupuk NPK biasanya cepat sekali berbunga daripada dengan yang menggunakan pupuk kandang. Ini saya bandingkan yang satu dengan yang lain. Kalian bisa membedakan kan? Yang lebar ini setelapak tangan saya, sedangkan yang kecil ya hanya kecil seperti ini ya. Bandingkan lagi dengan jenis yang lain. Ini yang tidak terkena sinar matahari, warnanya sedikit hijau gelap. Dengan saya punya yang kena sinar matahari, warnanya sedikit menyala ya teman-teman. Kita ambil satu tangkai buat membandingkan. Nah, warnanya sedikit menyala ya teman-teman. Nanti kalau terkena sinar matahari, merahnya itu semakin banyak dengan dibandingkan dengan yang tidak terkena sinar matahari. Ini adalah yang kena sinar matahari, jadi coraknya itu semakin banyak coraknya, dari merah, kuning, hijau semuanya terlihat. Kalau yang jenis seperti ini biasanya kalau tidak kena sinar matahari corak pinggirnya menjadi hijau. Kalau yang kena sinar matahari corak pinggirnya menjadi kuning seperti ini. Teman-teman mau yang mana? Yang kena sinar matahari maupun tidak terkena sinar matahari sama-sama cantiknya ya.
Kadang juga dengan sinar matahari juga bisa menumbuhkan corak baru ya teman-teman. Misalkan teman-teman punya coraknya warna hijau gitu ya, tapi kalau kena sinar matahari dia ada sedikit kemerah-merahan, kemudian ada sedikit kecoklat-coklatan. Itu juga pengaruh dari sinar matahari. Warnanya semakin terlihat daripada yang tidak terkena sinar matahari. Jadi teman-teman yang rumahnya mungkin kurang dari sinar matahari nggak usah khawatir, mau beli Miana tuh nggak masalah ya teman-teman. Jadi tempat Miana itu bisa ditanam di tempat yang kurang kena sinar matahari juga. Daunnya lebih lebar, warnanya lebih gelap. Namun kalau rimbun juga tetap cantik ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir lagi tentang penempatan dari Miana tersebut. Dan juga saya ingatkan lagi untuk rajin menyemprot pestisida ya teman-teman, soalnya karena daun-daunnya cantik seperti ini akan mengundang banyak hama seperti belalang dan ulat. Jadi sesering mungkin 5 hari sekali harus kita siram biar coraknya lebih cantik seperti ini. Kalian juga bisa berkreasi dengan menanam Miana dalam satu pot dengan bermacam-macam corak, ataupun ditaruh di pot gantung juga bisa. Nanti bisa saya buatkan videonya ya teman-teman. Bisa berkreasi dengan jenis-jenis yang lain, misalkan dicampur dengan tanaman yang lain dalam satu pot juga bisa. Semuanya akan lebih cantik kalau coraknya lebih terlihat ya teman-teman. Dan lagi Miana itu misalkan tidak dipupuk juga bisa ya teman-teman, asalkan medianya gembur, nanti juga perkembangannya juga akan lebih bagus. Teman-teman pasti bisa ya. Selamat mencoba, jangan mudah menyerah. Misalkan gagal ya dicoba lagi ya teman-teman. Semuanya tergantung dari kalian semua. Selamat mencoba, jangan mudah menyerah. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. See you next, bye bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.